Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan? Dan doa saya semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu, dan terus diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan kerinduan kami rindukan dari Bapak Ibu Saudara agar terus semangat mendukung kami dengan like, comment, subscribe, serta bagi-bagikan video ini ke saudara-saudara atau teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian lewat channel ini mereka juga dapat diberkati dan iman mereka semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut ini, sebagaimana seorang anak murtadin cerdas. Dia adalah seorang anak madrasah, namun dia selalu berusaha mencari kebenaran. Dalam kitab-kitabnya dia tidak menemukan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan memang dia adalah seorang anak madrasah yang doktrin dari kecil untuk mentaati ajaran agamanya Bapak Ibu Saudaraku, yaitu harus rajin sholat 5 waktu, rajin ikut pengajian, dan lain-lain Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun dia tidak menemukan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan sehingga dia memutuskan untuk menjadi Kristen dan bahkan memberi kesaksian hidup lewat channel ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan tayangan ini supaya kita tahu bagaimana proses dia dari agama lamanya menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu Saudaraku. Dan mari kita menyaksikan. Salam, selamat menyaksikannya. Ya, salam saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan ya, malam hari ini saya bisa memberikan kesaksian yang saya alami, dan saya benar-benar bisa bertemu dengan Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi awalnya saya dulu backgroundnya Muslim ya. Saya latar belakang dari Muslim, bapak dan ibu juga Muslim. Saya 10 bersaudara dan saya anak nomor 9 gitu. Dan semasa waktu saya kecil, saya juga dididik ya madrasah. Terus kalau jam 6 sore gitu kita ada ngaji gitu ya. Jadi kayak pendalaman apa ya, ngaji gitu ya, menerjemahkan gitu. Tapi waktu pas itu saya nggak terlalu ini banget gitu, nggak mendalami gitu. Saya masih hafal ayat-ayatnya yang dari Muslim gitu ya, kayak Al-Fatihah. Sampai sekarang pun saya hafal, dan surat-surat pendeknya juga saya hafal itu. Dan saya bisa di umur 17 saya itu dituntun sama Roh Kudus gitu ya. Karena waktu umur 17 ibu saya itu udah janda ya, karena bapak meninggal. Jadi di umur 17 itu saya harus bekerja gitu ya untuk mencukupi jadi tulang punggung gitu. Jadi mencukupi kebutuhan ibu saya, adik saya gitu waktu itu. Dan waktu saya
umur 17 itu saya kerja di Bandung gitu. Umur 14-nya saya kerja di Bandung, terus umur 17-nya saya memutuskan untuk pulang ke Jawa gitu. Saya aslinya dari Semarang ya, Jawa Tengah gitu. Dan saya mau les, nggak punya uang karena waktu zaman dulu itu les itu bayarnya sekitar 1 juta gitu ya, untuk mendapatkan sertifikat menjahit gitu. Dan waktu itu saya bener-bener nggak ada uang. Nah, ada temen yang ngasih tahu info, kamu ikut aja di LPK yang di gereja yang letaknya itu di Stasiun Poncol Semarang katanya gitu. Saya penasaran waktu itu ya, saya akhirnya nyambangin ke gereja gitu. Tadinya mau masuk gereja aja eh, ada rasa, saya kan orang Muslim, masa masuk gereja sih? Ah, itu kayak pantangan gitu orang Muslim masuk gereja gitu ya. Tapi saya kan juga kepepet, saya nggak ada uang. Akhirnya saya masuk ke gereja dan saya ketemu sama Bu Mada. Jadi yang pengurusnya gereja itu ya. Jadi akhirnya saya tanya-tanya, katanya iya ini tempat les menjahit gitu. Terus saya tanya pendaftarannya bayar berapa Bu? Oh enggak, ini udah disediakan sama gereja, jadi sama sekali nggak ada biaya gitu. Aduh waktu itu bener-bener puji Tuhan ya, saya nggak ada uang. Akhirnya saya juga les di situ ya, diterima dengan senang hati sama mereka gitu ya. Akhirnya saya les di situ 4 bulan lamanya teman-teman. Dan waktu itu setiap pagi kita ada kebaktian gitu ya, kita berdoa, nyanyi-nyanyi gitu ya. Pada waktu itu pas kebaktian pagi itu, pas berdoa dipimpin sama pendeta, saya nggak kenal pendeta itu, dan waktu dia khotbah di depan itu, hati saya tuh kayak bener-bener apa ya, tersentuh gitu. Dia berbicara tuh apa ya, menceritakan itu kayak latar belakang dari keluarga saya gitu. Karena saya di keluarga itu kayak dimusuhin, kayak dijauhin sama saudara-saudara yang lain gitu, saudara. Jadi waktu itu pendeta ngomong gitu, saya nggak kenal pendeta itu, tapi kok dia itu ngomong kok ini banget ke hati, itu menyentuh banget ya di hati. Saya sempat nangis gitu. Nah, terus sama ini apa pengurusnya gereja katanya di ini punggung saya diginiin ya biar tenang gitu. Nangis yang keras aja nggak apa-apa biar lega hatinya. Nah, semakin saya tuh nangis itu emang lega gitu pemerintah. Dan waktu itu saya nggak ngerasain apa-apa ya, cuman kesentuh aja waktu pas nyanyi-nyanyi ikut ikut ini ya kebaktian gitu ya. Nangis aja gitu. Nah, waktu itu di usia 20 tahun saya memutuskan untuk menikah ya waktu itu. Memutuskan untuk menikah dan saya dapat kerja di pabrik itu selama 3 tahun di pabrik karena kebutuhan ekonominya semakin ini ya terpuruk. Jadi terpaksa saya harus ke Taiwan gitu, harus meninggalkan anak, suami dan saudara gitu. Dan di Taiwan saya setahun di Taiwan saudara, semua hasil uang gaji saya kirimkan ke ini ke suami gitu. Dan ternyata suami itu menyalahgunakan dari hasil keringat saya gitu. Dan akhirnya suami itu main cewek gitu. Akhirnya dia pergi nikah sama cewek lain. Saya ditinggal gitu ya. Terus saya tuh bilang gini, aduh kok kayak gini sih hidup saya gitu. Udah waktu itu bener-bener udah putus asa ya. Udah kayak mau mengakhiri hidup gitu. Tapi saya mikir saya masih punya ibu, saya masih punya anak. Saya harus bertahan. Saya nggak boleh mati gitu. Dan waktu itu kadang lihat ya di YouTube gitu, orang pada ini orang Kristen hidupnya tuh kayaknya damai, nggak ada masalah gitu ya. Sampai kepikir apa saya mau masuk Kristen aja kali ya biar hidup saya tuh nggak ada masalah gitu ya. Nah akhirnya saya itu ketemu sama orang Taiwan, yaitu saksi-saksi Yehova gitu. Itu ajaran yang menyimpang ya saudara. Dan akhirnya saya ikut setahun. Saya setahun ikut itu apa agama nyimpang, Kristen nyimpang itu. Nah, saya ada kitab sucinya juga. Pokoknya setahun saya ngikut itu. Nah,
akhirnya saya hidup sendirian kan, kok kayak gini ya hidupnya, nggak ke arah gitu, kayak apa ya, ibarat daun kering yang kena angin itu lari ke sana, lari terbang ke sana, terbang ke sini gitu. Sama sekali bener-bener nggak ada tujuannya gitu. Nah, pada waktu itu saya kenal sama eh, suami saya yang sekarang ini, itu orang Thailand. Waktu kita masa masa pacaran gitu ya, dia itu mengabarkan Injil ke saya gitu, menceritakan Injil, betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu, betapa hebatnya Tuhan Yesus itu gitu. Tapi saat dia ngabarkan Injil, hati saya tuh memberontak, marah. Kadang saya marahin, saya maki-maki itu suami saya ya waktu itu. Saya bilang, kamu udahlah, Tuhan Yesus itu Tuhan, itu manusia, ngapain kita sembah-sembah dia, itu bukan Tuhan, saya bilang gitu. Tapi suami saya itu nggak ada putus asa, saudara-saudara. Dia tetap mengabarkan Injil, hari demi hari itu ngabarin Injil. Kadang saya nggak terima, marah gitu. Setiap dia ngabarin Injil, marah gitu. Dan pada waktu itu saya itu sakit ya. Saya tuh punya mah kronis. Dan waktu kita merayakan hari ulang tahun saya tuh makan ini ya, kue ulang tahun. Tiba-tiba malamnya jam 11 malam itu perut tuh kayak kebakar gitu ya. Saya mikirnya jangan-jangan saya disantet gitu. Nah, jadi waktu itu bener-bener itu sampai jam 2, saudara-saudara, saya bener-bener menahan kesakitan itu, saya dilarikan di rumah sakit gitu. Dan waktu saya diinap di rumah sakit, tak henti-hentinya suami saya tuh mendoakan saya gitu. Tapi saya cuek, nggak mau denger suami saya tuh menceritakan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Kamu mau nggak saya doain? Tapi saya tuh nggak mau jawab, nggak mau denger gitu. Nah akhirnya puji Tuhan tuh tiba-tiba sembuh gitu. Setelah diinfus, setelah minum obat gitu ya, sembuh gitu. Dan hari Minggunya kita ada acara Kenanto gitu di luar kota sama rombongan gereja Thailand. Dan di sana saya itu di dalam gereja ya. Awalnya di dalam gereja itu pendeta itu khotbah itu tuh pandangannya ke saya, nuju ke saya terus gitu. Kadang saya mikir, kok aneh banget ya pendeta itu kok melihatnya ke arahnya, pandangannya ke saya terus gitu. Dan waktu itu pas dia khotbah itu saya merasa benar-benar di dalam gereja itu tuh ada benar-benar damai sejahtera gitu. Padahal saya waktu itu masih muslim ya, saya belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya gitu. Dan akhirnya pas waktu masuk dalam doa, kan orang berdoa itu kan nunduk ke bawah ya kepalanya, terus matanya kan nutup mata kan kita. Nah, pas waktu berdoa itu rambut saya ini tuh kayak dielus gitu. Tapi mikir saya kaget gitu. Siapa yang ngelus rambut saya gitu kan? Saya lihat kanan kiri semua orang lagi pada tunduk, pada tutup mata karena lagi berdoa, saudara-saudara. Jadi waktu itu selesai berdoa, tiba-tiba tuh ada satu yang saya lihat, salib Tuhan Yesus. Karena itu salibnya gede banget ya. Cuman saya lihat gitu. Waktu saya lihat itu bener-bener apa ya? Kok di sini tuh ada kedamaian gitu, tenang gitu. Terus saya tuh mikirnya, udah lupain, jangan itu, saya nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu. Dan akhirnya kita itu Januari kemarin itu tanggal 9-nya Januari tanggal 1-nya lah kita ada rundingan sama gereja Thailand. Pendetanya dia bilang, maaf Rika, kalau kamu masih di Muslim saya nggak bisa nikahin kalian gitu. Tapi saya jawabannya masih keras kepala. Saya bilang, ya nggak apa-apa, kalau kalau saya harus di Muslim ya nggak apa-apa, saya pokoknya nggak mau pindah agama, saya tetap di Islam, saya nggak mau pindah Kristen gitu. Dan suami saya pun karena imannya kuat juga, dia juga mau gimana-mana juga tetap dia itu
mau di Kristen, nggak mau ikut saya ke Muslim waktu itu. Dan waktu itu pokoknya nyantai gitu. Pokoknya pendeta saya tuh udah ngancem gitu. Jadi saya nggak mau dengerin pendeta saya. Pokoknya intinya saya tetap mau di Muslim. Saya nggak mau pindah ke Kristen. Saya nggak mau terima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan saya, Tuhan Allah saya yang hidup gitu ya. Saya nggak mau terima Tuhan Yesus. Dan pada waktu malam harinya itu jam 11 malam, saya itu lagi mau istirahat tidur ya, karena seharian kerja, saya kecapean. Saya kan kalau tidur, ini tembok, saya menghadap tembok gitu ya. Lagi tidur, lagi merem aja mata. Saya nggak tidur ya, baru merem kok. Saya juga sadar waktu itu. Tiba-tiba tembok itu tuh terbelah, kebuka gitu. Dan kanan kirinya itu tuh gelap gulita, nggak ada sinar sama sekali, saudara-saudara. Cuman saya lihat satu jalan itu, lurus, terang banget. Dan dari ujung sana, saya lihat sinar yang begitu terang banget gitu. Tiba-tiba itu sinar mendekat, mendekat, mendekat. Saya kaget, spontan saya melek mata. Saya tuh nggak lihat apa-apa. Tembok itu saya raba-raba nggak kebuka. Terus sempat saya duduk seperti ini, saya minum air, saking kagetnya ya, sampai nafas saya tuh ngehan kayak lari maraton gitu. Saya minum, terus saya mikir, apa ya? Saya kepikiran terus saya lanjut tidur lagi. Baru aja merem mata tuh. Tiba-tiba tembok itu kebuka lagi, saudara-saudara. Dan saya santai karena udah ngelihat 2 kali ya, santai gitu. Ya itu lihat lagi, sinar terang itu lagi. Semakin mendekat, mendekat, dan mendekat itu. Saya lihat satu sosok itu, saudara-saudara. Sosoknya itu pakai jubah putih, rambut sebau ini. Itu sosok itu tuh cowok gitu. Dan saya nggak lihat mukanya karena sinarnya itu bener-bener silau. Bayangin saudara-saudara, kalau kita di tengah siang hari ya, jam 12 siang gitu. Saudara kalau lihat matahari, bisa nggak lihat? Otomatis ini ya, kalau orang Jawa bilangnya kebelerengan gitu ya, silau banget sinarnya. Jadi saya tuh nggak bisa melihat itu siapa. Tapi aneh saudara, yang bikin hati saya tuh tenang. Saya nggak pernah merasakan di Muslim setenang ini, saudara-saudara. Setiap saya ada masalah, saya nggak pernah setenang ini. Dan saya 3 hari, saya nggak mau keluar kata-kata, saya nggak mau tanya itu siapa, ke siapa, nggak mau tanya. Saya pendem. Tapi semakin saya pendem gitu, saya tuh ada rasa ini ya, penasaran itu apa, yang saya lihat itu apa gitu. Saat saya kerja aja, saya kepikiran, kemarin itu yang saya lihat itu apa. Saya belum tidur, saya nggak mimpi, saya yakin saya nggak mimpi gitu loh. Dan akhirnya saya iseng, saya telepon pendeta Thailand saya gitu ya. Dan saya telepon pendeta, dia nanyain, Rika, yang kamu lihat itu sinarnya putih atau hitam? Saya bilang putih. Terus kamu lihat itu apa? Ya itu tembok tiba-tiba kebuka, saya lihat jalan lurus itu gitu. Dan saya lihat satu sosok itu ya, laki-laki berjubah putih dan rambutnya sebau ini gitu. Kadang saya di Muslim ya, saya seingat saya di Muslim itu ada ayatnya itu ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukinlah kami jalan yang lurus. Dan saya itu benar-benar merasakan itu tuh yang di Alkitab saya yang sekarang ini ya, di Yohanes itu pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesuslah jalan yang lurus itu. Saya berpikiran kayak gitu saudara-saudara. Dan akhirnya saya memutuskan saya mau dibaptis gitu. Dan akhirnya saya memutuskan dibaptis. Bukan karena saya mau menikah dengan orang Kristen. Saya menikah mau dibaptis. Tidak. Sama sekali tidak. Banyak teman-teman ngomong seperti itu. Tapi saya tidak. Cuman karena nikah. Saya mau mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan Tuhan Allah saya yang hidup. Tapi saya benar-benar mengalami sendiri Tuhan.
saya mengalami jamahan Tuhan, saya mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Makanya saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan Allah kami yang hidup. Dan saat waktu saya dibaptis, banyak penderitaan Tuhan yang berikan kepada saya gitu. Karena orang Kristen itu bukan apa ya, bukan karena pengen dapat enaknya aja, kita juga harus memikul salibnya, saudara-saudara. Jadi waktu saya memutuskan jadi pengikut Yesus, saya itu benar-benar memikul salibnya Tuhan itu berat, sampai waktu itu saya putus asa. Tapi teman-teman seiman saya menguatkan saya, hingga akhirnya saya benar-benar bertahan. Sampai sekarang banyak penderitaan-penderitaan yang saya alami ini, saya udah terbiasa gitu. Dari waktu saya kenal Tuhan Yesus, saudara saya, kakak kandung saya itu nggak suka ya, karena dulunya kita Muslim, terus kita pindah agama Kristen gitu ya. Saudara itu membenci, marahin iya. Terus dia pernah bilang, kakak saya, kalau kamu pindah agama, kamu ngikut Yesus, kalau kamu mati, kamu kuburin jenazah kamu sendiri. Saya nggak mau nyentuh kamu, saya nggak mau mandiin kamu, karena itu pantangan buat orang Muslim gitu ya. Jadi waktu itu bener-bener saya itu mikir, saya nggak takut lah dengan ancaman kakak saya kayak gitu. Saya juga waktu itu nanya sama suami, kalau saya meninggal, apa kamu mau menguburkan, sedangkan saudara-saudara saya udah lepas tangan nggak mau menguburkan saya. Suami, udah nggak apa-apa, saya yang akan nguburin kamu kalau kamu meninggal. Dan waktu itu bener-bener saya itu kayak disemangatin gitu ya. Terus akhirnya ya udah, saya lanjut, pokoknya saya mau terima Tuhan Yesus gitu ya. Dan waktu saya terima juga, teman yang benar-benar akrab sama saya, dia ninggalin saya gitu. Katanya, kamu udah mengecewakan saya. Karena apa? Saya pengen kamu nikah dengan orang Kristen. Kamu ngajak suami kamu masuk ke Muslim, tapi kenapa kamu malah masuk ke Kristen gitu. Terus saya bilang sama teman saya aja nggak tahu, tapi saya benar-benar melihat Tuhan gitu. Dan saya mikir, bukan agama yang bakal menyelamatkan kita, tapi iman kita yang menyelamatkan kita. Bukan kebaikan kita yang menyelamatkan kita, bukan jadi kita bakalan naik ke surga itu tuh iman kita yang menyelamatkan kita gitu kan. Dan akhirnya waktu itu semua orang meninggalkan saya sendirian ya, cuman suami yang selalu setia menemani saya, yang suami kedua ini ya, yang orang Thailand itu. Dan akhirnya saya benar-benar kehilangan orang-orang yang saya cintai gitu. Itu benar-benar sedih bagi saya gitu ya, karena kita kehilangan orang yang kayak teman baik sama saya gitu. Ada pergi ninggalin kita gitu. Saudara yang kita maksudnya makan, hidup susah, tidur bareng gitu ya, dari kecil gitu ya, apalagi saudara kandung gitu ya, ada benci waktu itu karena saya terima Tuhan Yesus gitu. Jadi waktu saya terima Tuhan Yesus itu benar-benar gak gampang gitu, saudara-saudara. Saya di Taiwan, bayangin 3 bulan lamanya saya nggak dapat kerjaan. Benar-benar ini diuji gitu. Waktu itu ada corona ya, corona belum parah waktu itu. Saya itu udah lari ke sana ke sini cari kerjaan kemana-mana nggak dapet gitu waktu itu, karena dulu saya kan kerjanya jaga orang tua ya, pasien gitu. Karena saya pengen ke pabrik gitu kan. Dan saya waktu itu bener-bener kayak diombang-ambingkan gitu. Saya sampai lari ke Dolio, saya sampai
cari-cari kerjaan kemana-mana nggak dapet, saudara-saudara, sampai saya tuh putus asa gitu. Dan saat ini bener-bener, waktu itu saya udah bener-bener putus asa gitu. Teman saya seiman gitu menguatkan saya, Rika, kamu harus sabar, karena memikul salib Tuhan Yesus itu nggak gampang gitu. Kalau kamu bisa melalui salib Tuhan Yesus ini, penderitaan ini, saya yakin iman kamu semakin kuat gitu. Jadi waktu itu saya nganggur 3 bulan lamanya, saya lebih rajin ini pendalaman Alkitab gitu ya. Jadi waktu itu tiap malam saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan yang mengerti kesesatan umatnya gitu. Jadi saya berdoa, puji Tuhan, selama 3 bulan saya nganggur, saya nggak dapat pekerjaan sama sekali. Harapan saya pengen di pabrik gitu, benar-benar tercapai gitu. Puji Tuhan, Tuhan itu menyediakan pekerjaan saya di pabrik yang lebih dekat sama suami, yang kalau libur suami bisa main ke mes saya gitu. Dan puji Tuhan, mes sendiri aja ini, saya tuh kamar sendiri gitu. Biasanya kalau di Taiwan itu ya, mes itu kan satu kamar untuk berapa orang gitu ya. Puji Tuhan, ini tuh bener-bener rencana Tuhan, bener-bener mujizat Tuhan tuh bener-bener nyata gitu di dalam hidup saya. Waktu saya bener-bener sabar menanggung ini ya, memikul salibnya Tuhan Yesus tuh menyediakan semua untuk saya gitu. Dan puji Tuhan juga teman-teman yang beda negara sama saya, orang Filipina ya, dia juga seiman, puji Tuhan. Dia juga orang Kristen gitu. Dan saya di pabrik, semua orang ramah, semua orang baik, dan majikannya baik pula gitu. Dan puji Tuhan, saya benar-benar tak henti-hentinya mengucapkan syukur sama Tuhan. Dan ajaib lagi, waktu tangan saya yang kanan ini sampai bengkak, dua-duanya bengkak waktu itu. Sampai sekarang aja masih keseleo, ini belum sembuh gitu ya. Setiap saat mau bekerja, saya berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan mampukan saya hari ini Tuhan. Saat ini tangan saya lagi kesleo, lagi bengkak, lagi pada kapalan sakit Tuhan gitu. Sedangkan saya di pabrik harus kerja berat, angkat-angkat kayu 50 kilo itu nggak mudah saudara-saudara. Saya benar-benar kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri itu mustahil. Tapi saya berserah sama Tuhan, bahwa Tuhan tuh mengerti apa yang jadi keluhan kita. Tuhan mengerti. Akhirnya waktu saya kerja, bener-bener mujizat Tuhan tuh nyata, dimampukan gitu. Saya bisa angkat 50 kilo, itu kayu beratnya kayak apa, saya bisa bekerja. Terus tangan saya saat bekerja itu gak kerasa sakit. Bayangin kesleo itu rasanya kayak apa, saudara-saudara, bener-bener sakit. Tapi waktu saya bekerja, sama sekali nggak ada kesakitan. Dan mujizat Tuhan Yesus tuh bener-bener banyak gitu ya. Waktu saya 3 bulan nganggur, saya tuh nggak ada kerjaan, bayangin. Buat makan aja kesusahan, saya tuh sampai ngirit gitu ya. Buat nasi bok ya, kalau di Indonesia nasi bok, kalau di sini nasi pentang gitu ya, saudara-saudara. Satu bok makanan yang isinya ayam satu, nasi ya nggak banyak lah ya, sayuran gitu ya. Itu saya makan tuh buat siang sama malam, separuh-separuh saking ngiritnya, saudara-saudara. Pokoknya waktu itu bener-bener sedih lah, saya nggak ada uang gitu ya. Tapi mujizat Tuhan tuh ada gitu ya. Karena apa ya? Karena kita percaya Tuhan itu pasti sediakan. Tuhan itu pasti menolong kita gitu. Entah itu dengan cara apapun, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus gitu. Dan waktu saya buka-buka dompet gitu ya, itu nggak ada uang gitu. Dan waktu itu beberapa hari gitu ya, saya iseng-iseng lihat dompet saya buka gini, kok
ada 1.000, kalau uang Indonesia itu mungkin 500.000. Bayangin saudara-saudara gitu, lumayan buat nyambung hidup saya selama 2 hari 3 hari gitu ya, ngirit-ngiritnya gitu ya. Puji Tuhan, sampai saya tuh mikirnya, jangan-jangan suami saya kasih surprise buat saya gitu ya, kejutan buat saya gitu ya. Tapi saya tanya ke suami, apa kamu ngasih uang, masukin uang ke dompet? Kata suami, enggak. Serius? Enggak. Saya bilang, orang Kristen nggak boleh bohong loh. Suami bilang, serius, saya nggak pernah naruh gitu. Kalau saya iya ya saya bilang iya, kalau tidak saya tidak. Kadang saya terheran, kok ada uang, siapa yang nyelipin gitu ya. Tapi saya percaya itulah mujizat Tuhan gitu. Jadi mujizat Tuhan itu benar-benar nyata di hidup saya gitu. Dari yang kelihatan mustahil itu bagi kita, tapi bagi Tuhan itu sama sekali nggak ada yang mustahil. Dan waktu pas teman-teman saya, waktu menjauhi saya itu sakit ya, hatinya itu benar-benar sakit gitu. Karena kehilangan teman-teman yang kita cintai gitu. Tapi puji Tuhan gitu ya, Tuhan itu nggak pernah ini meninggalkan kita ya. Tuhan selalu setia sama kita. Tuhan ngerti apa yang jadi keluhan kita gitu. Saya setiap malam berdoa sama Tuhan, Tuhan kembalikanlah teman-teman saya, kembalikanlah saudara-saudara saya yang dulu membenci saya. Ya puji Tuhan, waktu pas Idul Fitri kemarin gitu ya, saya telepon saudara karena saya juga toleransi sama keluarga saya meskipun kita beda agama gitu ya. Saya basa-basi telepon sama keluarga, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Kalau orang Islam minal aidin wa faizin gitu ya. Jadi saudara itu, loh kamu tuh orang Kristen, kok bisanya kamu ngomong gitu? Iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah dari situlah hubungan kami bisa membaik dan membaik gitu. Dan teman saya waktu yang baik itu meninggalkan saya, tiba-tiba dia itu telepon gitu ya. Udah lama kita lepas kontak, WhatsApp diblokir, pokoknya line juga diblokir, semua kita tuh udah lepas komunikasi gitu ya. Tapi puji Tuhan, teman saya itu ngubungin saya sendiri gitu. Katanya, Rika, gimana kabar kamu gitu. Aduh, ini kok nggak ada angin, nggak ada apa, kok tiba-tiba teman saya nelpon saya gitu, nanyain kabar saya gitu. Terus saya bilang, kabar saya puji Tuhan baik gitu. Terus teman saya bilang, semalaman saya ngimpi gitu, kamu kenapa gitu, saya takut kamu tuh sakit atau apa. Oh enggak, puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya, Tuhan masih ini yang memberikan kesehatan kepada saya gitu. Dan akhirnya hubungan kami juga membaik lagi gitu. Pokoknya benar-benar Tuhan itu benar-benar baik gitu. Dan mujizatnya itu benar-benar nyata di hidup saya gitu. Makanya saat ini saya lagi diuji juga dengan pekerjaan saya ini. Pekerjaan saya yang saya kiranya tadinya saya nganggap pekerjaan saya ini ringan. Saya lihat balok-balok kayunya itu nggak terlalu gede-gede. Saya sanggup, saya mampu gitu ya. Tapi pas masuk kerja, tiba-tiba saya harus mengangkat-ngangkat 50 kilo gitu ya. Sampai kesleo gitu tangannya. Saya udah tadinya udah menyerah gitu. Aduh Tuhan, saya udah nggak sanggup Tuhan. Berat, ini berat, saya wanita gitu. Apalagi dulu itu bekas operasi sesar gitu ya. Saya nggak kuat angkat 50 kilo kayak gitu. Tapi inilah mujizat Tuhan gitu. Di saat tangan saya kesakitan kayak gini, kesleo kayak gini, Tuhan tuh memberi kekuatan kepada saya gitu. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Ini kesaksian saya. Benar-benar Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan Allah kita yang mengerti kesesakan pada umatnya.
saat kita percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kita, Tuhan tuh selalu setia sama kita. Saat kita eh, menghadapi saat kita memikul salibnya Tuhan Yesus, tapi kita dengan sabar, kita selalu setia sama Tuhan Yesus. Tuhan itu pasti menyatakan mujizatnya untuk kita. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Kiranya kesaksian saya ada bisa ini ya, memberkati saudara-saudari yang mendengarkan kesaksian saya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan acara kami Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan luar biasa kesaksian seorang anak muda murtadin, yaitu seorang madrasah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Harus ada harga yang dibayar untuk mengikut Yesus Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tidak mudah, namun kita kembali bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan buka jalan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana dia didoktrin dari kecil untuk menjadi muslimah yang taat menjalankan ajaran agamanya Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia adalah seorang anak madrasah, dan dia juga adalah seorang pembenci Kristen. Dia jijik melihat orang Kristen Bapak Ibu Saudaraku. Namun ketika Tuhan sudah memilih dia, ketika Tuhan sudah menentukan dia untuk menjadi orang pilihan, untuk menjadi saksi hidup, maka bagaimanapun caranya Tuhan tetap nyatakan kuasanya dengan melalui berbagai macam cara Bapak Ibu Saudaraku, baik melalui mimpi, penglihatan dan mujizatnya Tuhan yang harus nyatakan Bapak Ibu Saudara kepada orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah ditentukan untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi alatnya yang dipakai secara luar biasa seperti murtadin ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan ya, saya rindu agar Bapak Ibu Saudara juga mengambil bagian untuk terus mendoakan orang-orang yang di luar Kristus, dan mereka boleh mengenal Tuhan melalui mujizatnya Yesus, mengenal kebenaran melalui kuasanya Tuhan, yaitu penglihatan dan mimpi, agar mereka juga haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh membuka hati pikiran mereka untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran itu tidak ada yang lainnya Bapak Ibu Saudaraku, hanya ada dalam Yesus Kristus, yaitu dalam kitab Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kami rindu agar Bapak Ibu Saudara terus setia mendukung kami juga dalam doa, dan rindu juga agar Bapak Ibu Saudara terus mensupport kami dengan like, komen, subscribe, serta bagi-bagikan video ini ke teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, mereka juga dapat diberkati dan iman mereka juga semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan kami Bapak Ibu Saudara terus setia mendukung kami, agar kami juga terus setia dan semangat untuk memberikan kesaksian lewat channel ini. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan semoga juga Bapak Ibu Saudara terus dilimpahkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan mungkin sampai di sini acara kami Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.